Oke, materi kita pada pertemuan ke-13 hari ini adalah mengenai fuzzy clustering, ya. Nah, tapi sebelum masuk ke fuzzy clustering, kita harus memahami dulu apa yang namanya fuzzy logic, ya. Termasuk di dalamnya nanti kita bahas juga mengenai fuzzy set, ya. Mengenai fuzzy set. Nah, kita mengenal dulu istilah atau konsep dari istilah fuzzy, ya. Apa sih artinya fuzzy gitu ya? Fuzzy artinya sebetulnya adalah tidak jelas atau samar, ya. Sehingga kata fuzzy merujuk kepada segala sesuatu yang tidak jelas atau samar, ya. Kalau bahasa sekarang sih gaje gitu kan, gak jelas gitu kan. Nah, setiap event, ya, setiap peristiwa, proses ataupun fungsi yang selalu berubah, ya, continuously berubah, ya, sehingga dia tidak bisa didefinisikan benar atau salahnya, ya, maka event, proses atau fungsi tersebut bisa kita sebut sebagai memiliki sifat fuzzy, ya. Jadi kalau suatu event, proses atau fungsi dia berubah secara terus-menerus, gitu kan, tidak pasti, maka kita katakan bahwa event, proses ataupun fungsi tersebut memiliki sifat fuzzy, ya. Nah, kita lihat dua contoh di sini, ya. Sekarang kita lihat yang dua kategori dari jenis kelamin, laki-laki, perempuan, ya. Kita bicara jenis kelamin, seks, bukan gender loh ya, ingat. Ya, karena beda seks dan gender, ya. Oke, kalau seks itu kan hanya ada dua kategori, yaitu male atau female. Berarti kan sudah jelas, kalau dia bukan male berarti female, kalau dia bukan female berarti male. Nah, kalau dalam jenis kelamin atau seks ini berarti dia bukanlah fuzzy, tapi sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas, ya, seperti itu. Atau istilahnya adalah di sesuatu yang crisp, ya, CRISP, crisp, ya, batasnya jelas. Nah, tapi kalau kita lihat gambar kedua, ya, kita mengatakan seseorang itu pendek atau tinggi. Batasannya berapa sih? Kan itu relatif, ya. 165 cm itu pendek atau tinggi? 170 cm. Mungkin lebih banyak orang yang mengatakan, oh 170 cm tinggi. Tapi kalau 180 cm, mungkin 90% orang akan mengatakan tinggi. Ya, lebih dari 90% orang. Tapi dalam arti, ada satu wilayah yang tidak jelas. Ya, ketika di 165 sampai 170, mungkin ada orang yang menganggap itu pendek, gitu kan. Proporsinya hampir sama, yang menganggap pendek dan yang menganggap tinggi. Ya. Demikian juga makin ke bawah, 150 cm, ya, mungkin itu semakin banyak orang yang mengatakan itu pendek. Ya. Jadi di sini, karena ada suatu wilayah yang samar, ya, pada tinggi badan tersebut, kita tidak bisa memastikan, ya, di wilayah yang samar itu apakah dia tinggi atau pendek. Sehingga dikatakan untuk ukuran tinggi badan itu memiliki sifat fuzzy, ya, sifat yang tidak jelas atau samar tersebut, ya. Itu contoh dari konsep fuzzy. Oke, sebentar. Oke. Nah, tadi kita katakan yang contoh jenis kelamin itu kan crisp, ya. Sehingga kalau kita bicara teori himpunan, maka teori dalam himpunan bisa kita bedakan menjadi eh, apa namanya, crisp set dan fuzzy set, ya, crisp set dan fuzzy set.
kalau digambarkan di dalam grafik atau plot, ya, maka digambarkan seperti pada gambar di bawah, ya, pada gambar di bawah. Jadi kalau misal x-aksis itu adalah menyatakan tinggi badan, ya, sumbu x itu adalah tinggi badan, sedangkan sumbu y itu adalah derajat keanggotaan terhadap klasifikasi, ya. Katakanlah kita bicara tinggi badan masih, ya. Katakanlah 0 itu adalah pendek, ya. 1 itu adalah tinggi, ya. Nah, kalau pakai curve set, maka gambar plotnya digambarkan seperti gambar yang kiri. Sampai dengan batas tertentu, orang-orang akan dikategorikan memiliki tinggi badan pendek atau short. Ya, katakanlah ini batasnya 155 cm. Nanti begitu di atas 155 cm, katakanlah 155,1, maka dia dikategorikan ke tinggi. Ya, langsung. Ya, berarti dia ke sini, ke atas, naik. Sehingga dia berbentuk seperti fungsi tangga sebetulnya. Kalau himpunan yang crisp, ya. Nah, tapi dalam konsep fuzzy, ya, di sini kita tidak tahu, ya. Kalau di wilayah-wilayah yang batas kan, kalau di sini kan 155 dengan 155,1 tadi di crisp set hanya beda 0,1, jadi udah beda kategori kan, beda klasifikasi. 155 short, 155,1 tall, ya, tinggi. Nah, dalam konsep fuzzy, suatu wilayah samar kita tetapkan, ya. Sehingga di sini ada wilayah yang sudah pasti absolut dia memang pendek, ya, dianggap sebagai pendek. Tapi seiring dengan tinggi badannya naik, katakanlah di sini mulai 150, 150,1, 150,2, maka derajat keanggotaannya terhadap klasifikasi pendek itu semakin berkurang, ya, dan dia malah semakin mendekati ke tinggi. Sampai dengan katakanlah di sini dia mendekati 159, ya, sampai 159,9, begitu di 160 berarti dia dikatakan tinggi, ya. Nah, di sini di bagian yang melandai ini adalah bagian yang fuzzy-nya, ya, ini adalah bagian fuzzy, ya. Nanti berarti misal katakanlah di titik ini, berarti jika seseorang memiliki tinggi badan di titik sini, maka dia akan dikatakan sebagai really not very tall at all, ya. Ya, mungkin tidak terlalu tinggi gitu katanya, ya. Tidak terlalu tinggi, tapi berarti juga tidak terlalu pendek, ya. Di sini derajat membership-nya adalah 0,3, derajat membership terhadap kategori tinggi, ya. Karena ingat, kalau derajat membership-nya semakin mendekati 0, itu semakin pendek, berarti pendek, mendekati 1 berarti tinggi, ya. Nah, kemudian contoh di titik berikutnya, katakanlah tinggi badannya di titik sini, bagaimanakah kategorinya? Ya, dia bisa kita katakan definitely a tall person, ya, bisa dipastikan dia adalah tinggi, karena dia memiliki derajat keanggotaan 0,95. Dan kalau misal di sini, didapat di sini, geser lagi ke kanan, dia memiliki tinggi dengan derajat membership tingginya adalah 1 persis, maka di sini dia mungkin kategorinya adalah absolutely tall, ya, sudah pasti tinggi, ya, karena dia derajat membership-nya 1. Nah, dalam crisp set, ya, ya, segala sesuatunya hanya ada 2 pilihan, yaitu true, false, ya, atau kalau pakai biner, ya, kalau nggak 1 ya 0, ya. Dalam crisp set itu tidak ada ketidakpastian, semua harus pasti, kalau 1 ya 1, kalau 0 ya 0, ya. Sehingga pilihannya adalah suatu item itu bisa berada di dalam himpunan atau benar-benar berada di luar himpunan. Nggak ada tuh kita bilang katakan suatu item itu, oh berada di perbatasan antara ya masuk himpunan, tapi juga
sedikit di luar himpunan. Itu nggak ada ketidakpastian seperti itu, ya. Sehingga di situ dalam riset ada namanya the law of the excluded middle, ya. Jadi tidak ada yang namanya item middle, nggak ada item tengah-tengah di dalam konsep grid set. Di mana si item X itu harus menjadi anggota A, kalau tidak dia bukan anggota A. Ya, tidak ada item middle, ya, atau item tengah-tengah, ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan fuzzy set? Ya, suatu item, ya, item-item, ya, item-item di dalam himpunan, ya, item-item di dalam himpunan bisa menjadi anggota terhadap suatu himpunan fuzzy, ya, dengan derajat yang berbeda, ya. Jadi di sini suatu item bisa menjadi anggota suatu himpunan fuzzy, ya, dengan derajat yang berbeda. Himpunan fuzzy-nya bisa lebih dari satu, ya. Himpunan fuzzy-nya bisa lebih dari satu. Misal kita punya dua himpunan fuzzy, kemudian ada satu item, maka kita bisa mengatakan bahwa item A ini masuk sebagai anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan 0,7 dan dia juga masuk ke himpunan fuzzy B dengan derajat keanggotaan 0,3, ya. Jadi dia masuk ke dua fuzzy set, ya. Seperti itu. Nah, kalau dia memiliki derajat keanggotaan sama dengan 1, artinya berarti item tersebut completely within a set. Dia benar-benar berada di dalam satu himpunan. Dia benar-benar anggota himpunan tersebut secara pasti. Dia bukan anggota yang lain kalau dia derajatnya 1. Sebaliknya kalau derajatnya 0 terhadap suatu himpunan fuzzy, berarti item tersebut benar-benar bukanlah anggota himpunan tersebut. Tapi sangat jarang biasanya, ya. Kalau kita dalam konsep fuzzy, biasanya tergantung dari nanti membership function-nya. Dalam membership function biasanya kita sangat jarang menggunakan membership yang melibatkan ada yang benar-benar full 1 atau full 0, ya. Nah, contoh sebagai berikut, ya. Misal temperatur di dalam derajat Celcius itu dinyatakan nilai-nilai sebagai berikut. Ini adalah temperatur, ya. Ada temperatur 0, ada temperatur 5 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, sampai dengan 40 derajat Celcius. Nah, sekarang kita ingin mendefinisikan terminologi panas, ya, temperatur atau suhunya panas, itu pada suhu berapa sih, gitu kan. Sehingga di sini kita perlu melakukan definisi, ya, mendefinisikan terhadap panas tersebut dengan menggunakan suatu himpunan fuzzy, ya, dengan suatu himpunan fuzzy. Oke, di sini kita bisa mendefinisikan himpunan fuzzy tersebut dengan cara sebagai berikut. Kita lihat hot sama dengan, ya, di sini ini berisi pasangan bilangan antara temperatur pada dataset dengan derajat membership dari hot, ya. Berarti kalau misal kita lihat yang pertama 0, 0 artinya apa? Suhu 0 derajat itu memiliki derajat keanggotaan terhadap hot itu 0. Berarti 0 derajat itu tidak panas sama sekali, ya. 0 derajat itu tidak panas sama sekali. Kemudian suhu 5 derajat dengan derajat keanggotaan terhadap panasnya 0,1. Ya, ini mungkin sudah mulai ada kalor, ya, namanya kalor itu kan panas, ya, tapi tetap masih dingin sebetulnya, ya. Kemudian 10 dengan derajat keanggotaan 0,3, ya. Kemudian 15 derajat Celcius, itu derajat keanggotaan panasnya adalah 0,5. Berarti kita katakan dia agak panas, ya. 20 derajat, ya, 20 derajat Celcius, derajat keanggotaan 0,6, 25 derajat
Celcius, derajat keanggotaannya 0,7, kemudian 30 derajat dengan derajat keanggotaannya 0,8. Kita bisa kategorikan, oh itu lumayan panas, misal. Dan untuk yang 35 derajat dan 40, yaitu benar-benar panas, misal. Ya. Jadi seperti ini ya, kita definisikan fuzzy set. Ya. Jadi yang depan itu adalah dari data setnya, kemudian yang belakang pasangannya adalah si derajat keanggotaan terhadap himpunan tersebut. Ya. Dan ini adalah fuzzy set untuk hot. Ya. Ini adalah fuzzy set untuk hot. Nah, kalau misal kita punya fuzzy set yang satunya, yaitu cold, katakanlah cold, jadi suhu itu kita hanya punya, kita kategorikan menjadi dua, ya. Jadi menjadi ada dua set, hot dan cold. Berarti kalau cold itu apa? Cold itu adalah kebalikan dari hot, ya. Berarti nanti kita buat himpunan fuzzy untuk yang cold itu adalah 0,1, pasti dingin, ya. Kemudian 5 0,9, 10 0,7, 15 0,5, 20 0,4 dan seterusnya. Ya, itu fuzzy set. Nah, sekarang kita akan mengenal fuzzy logic. Ya, dalam fuzzy matematik, fuzzy logic adalah suatu bentuk dari many valued logic di mana the truth value dari variabel bisa berupa sembarang bilangan, ya, sembarang bilangan real antara 0 dan 1 secara inklusif, ya. Oke, dengan kata lain seperti ini, ya. Kalau dalam Boolean logic, ya, ingat Boolean logic true false, ya. Maka untuk nilai logika yang diperkenankan itu hanya dua nilai, yaitu true atau yes, atau kalau pakai bilangan sama dengan 1. Yang kedua adalah bisa false atau disebut juga no, atau dinyatakan juga dengan bilangan 0. Jadi hanya dua pilihan itu, 1 dan 0, nggak boleh nilai tengah-tengahnya, ya. Kalau di dalam Boolean logic. Nah, di dalam fuzzy logic, maka dia adalah many valued logic, logic yang memiliki nilai banyak, ya, bisa sembarang bilangan real antara 0 dan 1. Ya. Contoh di sini katakanlah apakah siram jujur, ya. Kalau pakai Boolean logic maka hanya ada dua pilihan. Ya, dia jujur atau tidak, dia tidak jujur. Itu Boolean logic. Tapi kalau pakai fuzzy logic, ya kan kita kalau dari sisi manusia kan kita memang malah menilai orang kan nggak saklek ya, istilahnya, ya. Kita pasti dia jujur nggak? Ya kadang-kadang jujur sih, tapi ya sering bohong ya gitu kan, seperti itu. Atau kembalikannya, ya dia bisa dikatakan jujur sih, cuma ya kadang sekali-kali dia bohong gitu kan. Nah berarti apa artinya? Artinya dia derajat keanggotaannya jujurnya lebih tinggi ya daripada yang tidak jujur. Tapi kalau yang tadi yang pertama, ya dia apa tadi? Yang pertama, ya dia seringnya bohong sih, jarang-jarang jujur. Nah, gitu seperti itu. Kalau itu kan justru derajat keanggotaan terhadap kejujurannya adalah sangat rendah, ya. Seperti itu. Katakanlah berarti di sini kategorinya bisa kita katakan menjadi extremely honest, itu adalah sama dengan 1, berarti derajat keanggotaan jujurnya. Very honest itu adalah sekitar 0,85, kadang-kadang jujur atau sometimes honest itu adalah 0,35, dan extremely dishonest, ya benar-benar tidak jujur, itu adalah derajat keanggotaannya 0. Ya. Ini adalah fuzzy logic. Nah, di sini catatan, fuzzy logic is not logic that is fuzzy, but logic that it used to describe fuzziness. Ya. Jadi fuzzy logic itu bukanlah logika yang samar, tapi justru
fuzzy logic adalah logika yang digunakan untuk menjelaskan kesamaran atau ketidakjelasan tersebut, ya. Nah, kita akan lihat fuzzy logic dalam set teori, khususnya dalam operasi himpunan, ya. Nah, operasi pada himpunan pada fuzzy logic sebetulnya adalah sama saja dengan crisp logic. Yang berbeda hanyalah proses penghitungannya, proses mendapatkan hasilnya. Nah, di dalam crisp logic, ya, fungsi atau operator logikanya adalah bisa menggunakan AND, OR, dan NOT. Kita contoh 3 saja, ya, logikanya. Nah, kalau di dalam crisp logic, ya kalian tentu sudah hafal kan rules-nya, ya, dalam crisp logic. Kalau AND itu bagaimana? AND itu kan kalau kedua premis benar, maka kesimpulannya benar. Kalau OR salah satu premis benar, maka kesimpulannya adalah benar. NOT itu adalah kebalikannya. Jika A benar, maka kebalikan dari A adalah tidak benar. Kan seperti itu. Sedangkan kalau dalam fuzzy logic, ya, kita akan lebih berurusan dengan suatu derajat kebenaran daripada kebenaran absolut, ya. Kita tidak akan langsung mengatakan bahwa A benar, tapi A 0,7 benar, A 0,6 benar. Kita akan mengatakan seperti itu dalam fuzzy logic. Sehingga fuzzy logic sebetulnya adalah superset dari Boolean logic atau crisp logic, ya. Kalau fuzzy logic kan hanya 0 sampai 1, sedang hanya 0 dan 1 kalau Boolean logic. Boolean logic hanya 0 dan 1. Sedangkan kalau fuzzy logic itu adalah antara 0 sampai 1. Ya berarti kan si Boolean itu adalah himpunan bagian dari fuzzy logic. Atau ya kita katakan fuzzy logic adalah superset dari Boolean logic. Nah, kita akan lihat bagaimanakah operasi himpunannya. Untuk N, ya. Untuk fungsi N pada crisp logic, ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ya saya katakan ya. Pada crisp logic, jika A benar dan B benar, maka A dan B adalah benar. Selain itu, salah, ya. Berarti kalau A 0, B 0, A dan B adalah ya 0. Ya. 0 itu berarti false, ya. A false, B false, maka A dan B adalah false. Jika A false, B true, maka A dan B adalah tetap false. Jika A true, B false, maka A dan B ya false. Dia hanya benar kalau keduanya benar, yaitu A true, B true, maka A dan B adalah true. Ya. Sedangkan kalau di fuzzy version, ya, maka proses untuk mendapatkan nilai A dan B itu adalah dengan mengambil nilai minimum antara dua argumen. Ya. Oke. Jadi kalau kita pakai A dan B yang pakai 01 sebetulnya sama hasilnya, ya. A 0, B 0, minimum dari A dan B adalah ya 0. A 0, B 1 minimumnya ya 0. A 1, B 0 minimumnya 0. Tapi di sini nilai A dan B di dalam fuzzy logic kan tidak hanya 0 dan 1, tapi boleh sembarang nilai antara 0 dan 1. Contoh kita lihat di sini, jika A bernilai 0,2 true dan 0,8 false, sedangkan si B memiliki derajat keanggotaan true-nya 0,6 dan berarti derajat keanggotaan false-nya adalah 0,4, ya. Maka kalau kita nyatakan A dan B itu adalah bernilai, kita lihat untuk kelas yang true 0,2 dan 0,6 yang minimum berapa? Ya 0,2. Berarti 0,2 true. Kemudian untuk false-nya antara 0,8 dan 0,4 itu adalah minimum 0,4. Berarti 0,4 false. Berarti A dan B bernilai memiliki derajat keanggotaan true-nya 0,2 dan derajat keanggotaan false-nya 0,4. Ya. Ini untuk N. Untuk OR, ya untuk crisp version-nya tadi sudah dijelaskan juga, yaitu jika salah satu benar, maka dia akan benar, bernilai benar. Tapi di dalam fuzzy logic, ya, untuk mendapatkan nilai dari A dan
A atau B, ya, maka dilakukan dengan cara mengambil nilai maksimum antara dua argumen A dan B tersebut. Oke, kita langsung lihat contoh yang di sini. Masih A sama dengan 0,2 true, ditambah 0,8 false, B-nya 0,6 true, ditambah 0,4 false, maka A atau B memiliki derajat keanggotaan untuk true-nya 0,6, untuk false-nya 0,8. Ya, seperti itu. Kemudian untuk operator not, ya. Nah, kalau di quiz version kan simple. Jika bukan 0 ya 1, jika bukan 1 ya 0. Sedangkan kalau di dalam fuzzy logic, maka not function itu artinya adalah jika A, maka not A itu adalah 1 minus A. Ya, yaitu katakanlah kalau A 0,2 true, tambah 0,8 false, maka dia adalah not A-nya adalah 0,8 true, 0,2 false. Nah, contohnya seperti tadi, yang suhu. Ya, ini kan adalah yang hot. Ya, berarti kalau not hot atau cold, kita sebut sebagai cold, not hot. Cold itu adalah kebalikan dari hot atau not hot. Ya, maka dia di sini bagaimana? Fuzzy set-nya. Berarti untuk 0 derajat, fuzzy set-nya adalah 1 kurangi 0. Berarti kan 1. Untuk 5 derajat, 1 kurangi 0,1. Berarti 0,9. Untuk 10 derajat, 1 dikurangi 0,3, yaitu 0,7, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah fuzzy logic. Ya. Output dari fungsi fuzzy logic itu sebetulnya sama dengan crisp function. Jadi output dari fuzzy logic seperti ini, ya. Ini nanti kita akan lakukan defusifikasi sebetulnya, sehingga nanti akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan tetap seperti output seperti crisp logic, ya. Tetap nanti akan menghasilkan 0,1, ya, seperti itu, ya. Jadi di sini ya hanya proses penghitungannya yang berbeda, karena kita di sini melibatkan nilai antara 0 dan 1, ya, berbeda dengan boolean yang hanya 0 dan 1. Fuzzy logic itu menghandle derajat kebenaran atau derajat keanggotaan terhadap salah satu kelompok sebetulnya, ya, dibandingkan kebenaran yang absolut atau keanggotaan absolut, ya. Fuzzy logic ini menjadi basis dari fuzzy rule based system yang banyak digunakan nanti di dalam analisis fuzzy, ya, termasuk nanti fuzzy FCM, ya, fuzzy K-means yang akan kita praktekkan hari ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk fuzzy set dan fuzzy logic, silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita langsung menuju ke fuzzy clustering. Apa yang dimaksud dengan fuzzy clustering? Nah, clustering, kita tahu clustering itu adalah suatu proses yang membagi data points atau titik-titik data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan antar item-item di dalamnya. Dan berusaha mencari suatu pola atau kemiripan antar item tersebut, ya. Jadi kita akan mengelompokkan dengan cara mencari pola atau kemiripan antar item di dalam suatu himpunan, ya. Sehingga item di dalam cluster yang sama harus memiliki kemiripan satu sama lain. Dan item-item di antara cluster yang berbeda harus setidak mirip mungkin, ya. Itu konsep clustering yang sudah kita pelajari. Nah, secara computationally, ya, secara komputasi, hal ini akan menjadi lebih mudah untuk membuat suatu batas yang fuzzy,
daripada kita menetapkan suatu batas yang fix antar klaster, ya. Fuzzy clustering adalah suatu metode clustering di mana titik-titik data bisa menjadi anggota lebih dari satu cluster, tapi nanti dia memiliki derajat keanggotaan yang berbeda-beda terhadap setiap cluster, ya. Itu konsep fuzzy clustering. Jadi nanti dia sama seperti menggunakan konsep fuzzy set yang tadi sudah dijelaskan, ya. Cuma bedanya sekarang yang tadi kita bicara set, maka sekarang kita bicara cluster, ya. Nah, makanya kita juga jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai himpunan crisp dan himpunan fuzzy. Maka cluster juga berarti kita punya hard cluster yang dibangun dengan menggunakan crisp logic dan soft cluster atau disebut juga sebagai fuzzy cluster yang dibangun dengan menggunakan fuzzy logic, ya. Sehingga di dalam hard clustering atau di dalam hard cluster, setiap titik data hanya boleh menjadi anggota satu cluster. Sedangkan di dalam soft cluster atau fuzzy cluster, titik-titik data ya boleh menjadi anggota lebih dari satu cluster. Ya, tapi nanti dia akan memiliki derajat keanggotaan yang berbeda. Pada gambar yang sebelah kiri, ini adalah hard cluster. Dia akan membagi data persis satu titik hanya bisa menjadi satu anggota satu himpunan atau satu cluster. Katakanlah kalau di sini kan dia membagi musim, kan ada musim spring, summer, fall, dan winter. Maka di sini secara saklek ya, secara saklek itu ya secara pasti, secara apa ya, pasti gitu kan. Dia membagi Maret sampai Juni adalah spring, ya. Agustus sampai September adalah summer, gitu kan. Padahal pada kenyataannya summer itu bisa datang lebih cepat, spring juga bisa berlangsung lebih lama, gitu kan. Tapi ketika dia apa namanya antara spring dan summer itu perubahan suhunya kan nggak langsung berubah drastis kan, tapi dia akan berubah secara perlahan-lahan, ya. Sehingga sebetulnya secara logika tentu akan lebih menggambarkan reality sebetulnya adalah si fuzzy cluster, ya. Kalau dalam konsep ini, ya. Jadi di sini spring dia mulai menurun keanggotaannya, sedangkan untuk yang summer dia naik, ya. Seperti ini. Kemudian di sini summernya turun lagi, di sini si fall yang naik, ya. Jadi sehingga ada suatu wilayah samar di sini, wilayah perbatasan, ya. Wilayah yang fuzzy, ya, dia wilayah fuzzy yang di sini berarti dia fuzzy antara spring dan summer. Sedangkan di sini adalah fuzzy antara summer dan fall, dan yang ini adalah fuzzy antara fall dan winter. Nah, dari tadi kita bicara derajat keanggotaan. Apa sih yang dimaksud dengan keanggotaan? Ya. Nah, derajat keanggotaan diberikan terhadap masing-masing titik data atau data points. Ya. Derajat keanggotaan mengindikasikan seberapa dekat ya suatu titik data terhadap setiap cluster, ya. Sehingga poin-poin atau titik-titik yang berada di tepian cluster, ya, itu akan memiliki derajat keanggotaan yang rendah, ya. Ya. Sehingga titik-titik yang berada di tepian cluster akan memiliki derajat keanggotaan yang rendah karena dia memiliki jarak yang jauh terhadap sentroid dari cluster tersebut. Nah, dalam memberikan derajat keanggotaan terhadap setiap cluster, maka derajat keanggotaan tersebut harus berjumlah 1 untuk setiap titik, ya. Katakanlah kita punya dua cluster A dan cluster B. Kemudian ada titik X.
Maka titik X memiliki derajat keanggotaan terhadap A adalah 0,7, terhadap B berarti adalah sama dengan 0,3, karena kan harus berjumlah 1. Nah, sehingga di sini suatu item bisa menjadi anggota A juga sekaligus menjadi anggota selain A, tapi tentu memiliki derajat keanggotaan yang berbeda. Nah, ini contohnya tadi, seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau di sini contohnya ada 0,8 dan 0,2. Ya. Nah, derajat keanggotaan ini secara matematis nanti akan dinyatakan dalam bentuk suatu fungsi keanggotaan atau membership function. Nah, apa itu fungsi keanggotaan? Ya, kita akan lihat fungsi keanggotaan. Kita sudah tahu bahwa fuzzy logic itu bukanlah logik yang fuzzy, tapi logik yang digunakan untuk menjelaskan kefuzzian atau ketidakjelasan tersebut. Nah, ketidakjelasan atau fuzziness itu adalah paling baik dikarakterisasikan atau dicirikan dengan menggunakan fuzzy membership. Jadi fuzzy function membership maksudnya. Nah, membership function, fungsi keanggotaan. Nah, jadi fungsi keanggotaan itu adalah sebetulnya suatu fungsi yang mencirikan kesamaran atau fuzziness tersebut, ya, yang mencirikan, ya. Jadi dia merepresentasikan secara matematis kesamaran atau fuzziness tersebut. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa fungsi keanggotaan merepresentasikan derajat kebenaran di dalam fuzzy logic. Nah, beberapa hal penting di dalam membership function. Ya, pertama, membership function pertama kali diperkenalkan tahun 65 oleh Lofty Azadeh di dalam paper risetnya fuzzy set. Kemudian, tadi sudah dijelaskan, fungsi membership atau fungsi keanggotaan merupakan karakteristik dari fuzziness, ya, yang merepresentasikan semua informasi di dalam himpunan fuzzy, ya. Baik itu elemen-elemen di dalam himpunan fuzzy tersebut diskrit ataupun continuous. Kemudian fungsi keanggotaan bisa didefinisikan sebagai teknik untuk memecahkan permasalahan praktis, ya, berdasarkan pengalaman daripada berdasarkan pengetahuan, ya. Kemudian fungsi keanggotaan direpresentasikan, ya, bisa direpresentasikan dalam bentuk suatu fungsi matematis, bisa juga direpresentasikan dalam bentuk graphical, ya, dalam bentuk grafis. Nah, rules untuk menentukan fuzziness juga memiliki sifat fuzzy, ya. Jadi sebetulnya membership function itu nanti sebetulnya tidak harus dalam bentuk fungsi matematik, tapi juga bisa dalam bentuk rules, ya. Rules yang fuzzy juga, seperti itu. Nah, kita lihat selanjutnya adalah bagian-bagian dari suatu fungsi membership. Yang pertama adalah bagian core, ya, atau bagian inti. Untuk setiap himpunan fuzzy A, bagian core dari fungsi membership adalah suatu wilayah dari universe himpunan A tersebut yang dikarakterisasikan dengan keanggotaan yang full pada himpunan tersebut. Keanggotaan full tersebut artinya apa? Berarti derajat keanggotaannya adalah sama dengan 1. Ya. Jadi core itu adalah bagian, ya, di dalam data point, ya, yang merupakan anggota himpunan A, ya, di mana dia memiliki derajat keanggotaan sama dengan 1. Itu bahasa lainnya. Kemudian ada support. Untuk setiap himpunan fuzzy A, support dari fungsi keanggotaan adalah suatu wilayah dari universe himpunan A
yang dikarakterisasikan oleh suatu nilai keanggotaan selain 0 di dalam himpunan. Ya. Jadi pokoknya semua dataset yang memiliki derajat keanggotaan lebih besar dari 0, maka itu adalah support. Dan ada bagian yang namanya boundary. Untuk setiap himpunan fuzzy A, boundary atau batas dari fungsi membership adalah suatu wilayah dari universe himpunan A yang dikarakterisasikan oleh derajat keanggotaan yang lebih besar dari 0 tapi juga kurang dari 1. Ya. Seperti itu. Yaitu bahasa sederhananya. Nah, jika X berada di antara B dan C, maka fungsi keanggotaannya adalah A dikali B min X dibagi B min C. Jika X antara C dan D, maka fungsi keanggotaannya adalah A dikali B min X dibagi D min C. Selain dari itu, nilai X, maka dia memiliki derajat keanggotaan 0. Ya. Itu adalah triangular membership function. Nah, kalau pada dalam bentuk segitiga ini kita lihat tidak ada core. Ya. Tidak ada yang menjadi core. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi keanggotaan trapezoidal. Nah, kalau fungsi keanggotaan trapezoidal berarti ya terbagi menjadi 3 wilayah, ya 4 dengan 0, ya berarti. Wilayah pertama antara B dan C, wilayah kedua antara C dan D, wilayah ketiga antara D dan E, dan wilayah keempat adalah selain selain itu atau di luar itu, ya. Nah, di sini kita lihat jika X-nya adalah berada antara B dan C, maka dia adalah A dikali B min X dibagi B min C. Jika X-nya antara C dan D, maka dia akan bernilai A, derajat keanggotaannya. Jika dia antara D dan E, maka dia adalah A dikali E min X dibagi E min D. Selain itu adalah 0 derajat keanggotaannya. Kita lihat nilai A. Kalau nilai A itu adalah sama dengan 1, maka wilayah C dan antara C dan D disebut sebagai core. Ya. Dan yang ketiga adalah fungsi keanggotaan dengan menggunakan fungsi Gaussian. Fungsi Gaussian ya tentu dia berbentuk mirip seperti kurva normal, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Di mana fungsi keanggotaan itu adalah mu X sama dengan A eksponen minus X min B dikuadratkan dibagi 2 kali sigma kuadrat. Di sini ada otherwise-nya nggak kira-kira? Tidak ada. Ya kenapa tidak ada otherwise? Karena fungsi Gaussian adalah asimtotik, dia tidak akan pernah menyentuh 0, ya. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita nanti clustering menggunakan fungsi Gaussian, bisa jadi kalau misalnya ada 4 cluster, fungsi keanggotaannya adalah fungsi Gaussian semua, maka semua titik akan memiliki 4 derajat keanggotaan terhadap 4 cluster tersebut, ya. Tidak ada kan ada yang 0, ya, karena fungsinya adalah fungsi Gaussian. Paling ada juga 0,0000000 sekian, ya. Seperti itu. Nah, fungsi membership atau fungsi keanggotaan juga bisa direpresentasikan dalam suatu bentuk pasangan bilangan terurut sebagai berikut. Pasangan bilangan tersebut adalah pasangan bilangan antara nilai Kripps-nya dengan nilai fuzzy-nya, ya. Contoh, ya. A itu adalah Kripps-nya adalah 0, fuzzy-nya 1,0, ya. Kemudian untuk masih A, ya, Kripps-nya 1, fuzzy-nya 1,0. Jika Kripps-nya itu kita sebut X saja, ya.
Ketika X 0, derajat keanggotaannya 1,0. Ketika X-nya 1, derajat keanggotaannya 1,0. Ketika X-nya 2, derajat keanggotaannya turun menjadi 0,75. Ketika X-nya 3, derajat keanggotaannya menjadi 0,5. Dan seterusnya. Ya. Demikian juga untuk B dan untuk C. Sehingga bisa kita gambarkan sebagai berikut dari ketiga klaster tersebut. Nah, kita lihat dari fungsi keanggotaan klaster A yang di atas ini, kan tadi jika X 0, maka dia derajat keanggotaannya 1. Ini di sini. Jika dia bernilai 1, jika X-nya 1, derajat keanggotaannya 1 juga. Jika X-nya 2, derajat keanggotaannya adalah 0,75. Ya, dan seterusnya. Dia semakin mengecil. Sedangkan kalau untuk B, jika dia 0, derajat keanggotaannya 0. Jika dia 1, derajat keanggotaan 0,2. Jika 2, derajat keanggotaan 0,4. Maka digambarkannya ya sebagai berikut. 0, 0, 1, 0,2, 2, 0,4, ya, dan seterusnya. Ya. Sehingga di sini fungsi membership-nya bisa digambarkan dengan menggunakan grafis sebagai berikut. Ya. Jadi tidak harus dalam bentuk fungsi, ya, untuk fungsi keanggotaan. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai Fujification, ya. Apa itu Fujification? Fujification adalah proses, ya, memberikan suatu input numerik terhadap suatu sistem terhadap fuzzy set dengan derajat submembership, ya. Intinya gini, Fujification itu adalah mengubah nilai crisp, mengubah input dari suatu nilai crisp menjadi derajat keanggotaan, ya. Contohnya mengubah nilai 1, X-nya 1, itu derajat keanggotaannya berapa sih? Ya kita masukkan nilai X2 1 tersebut ke dalam fungsi keanggotaan, akan keluar nilainya berapa. Itu disebut dengan Fujification, ya. Merubah nilai crisp tersebut ke dalam derajat keanggotaan. Ya, kalau dengan kata lain, Fujification adalah process of assigning numerical input of a system to fuzzy set with some degree of membership. Nah, derajat keanggotaan ini bisa, ya tadi sudah dijelaskan, yaitu bernilai antara 0 sampai 1. Jika dia 0, berarti dia sama sekali bukan anggota fuzzy set tersebut. Jika dia sama dengan 1, berarti dia completely anggota fuzzy set tersebut. Nah, derajat keanggotaan adalah nilai yang diberikan atau dihasilkan oleh fungsi keanggotaan fuzzy tersebut. Ya. Nah, kebanyakan variabel di dalam suatu fuzzy system bisa jadi memiliki multiple fungsi keanggotaan, ya, bisa memiliki fungsi keanggotaan multiple terhadap variabel tersebut. Nah, kalau tadi Fujification, maka ada juga defuzzification. Nah, kalau defuzzification berarti proses kebalikan dari Fujification. Kalau tadi kan mengubah dari suatu crisp, nilai crisp, menjadi derajat keanggotaan. Maka sekarang defuzzification kebalikannya, merubah suatu derajat keanggotaan kembali ke dalam nilai crisp. Ya. Defuzzification is the process of producing quantifiable result in crisp logic given fuzzy sets and corresponding membership degrees. It is the process that maps a fuzzy set to crisp set. Ya, suatu proses yang memetakan himpunan fuzzy ke dalam himpunan crisp. Intinya seperti itu. Ya. Contoh tadi, kalau dia derajat keanggotaan terhadap panas 0,7, derajat keanggotaan terhadap dingin 0,3, mau kita katakan apa? Begitu. Panas atau dingin. Atau kita buat suatu kategori baru, misal
agak panas berarti, ya. Itu adalah proses dephasification. Dalam contoh lainnya adalah sebagai berikut. Misal suatu himpunan fazi yang menyatakan ukuran tekanan yang dihasilkan. Katakanlah suatu ban gitu katakanlah, atau suatu mesin ya, suatu mesin itu memiliki kategori decrease pressure-nya itu derajat keanggotaannya hanya 0,15. Derajat keanggotaan untuk kategori maintain pressure itu 0,34 dan derajat keanggotaan untuk increase pressure adalah 0,72. Nah, dephasification adalah berusaha menginterpretasikan derajat keanggotaan pada fuzzy set tersebut ke dalam suatu specific decision atau ke dalam suatu nilai real, ya. Jadi decrease pressure 0,15, maintain pressure 0,34, increase pressure 0,72 itu apa artinya? Ya. Itu adalah proses dephasification. Nah, proses dephasification bagaimana caranya? Ya, cara paling sederhana tapi paling nggak berguna, ya. Kenapa nggak berguna? Nanti saya jelaskan. Jadi cara paling sederhana tapi paling nggak berguna untuk melakukan proses dephasification adalah kita memilih klaster atau himpunan yang memiliki derajat keanggotaan tertinggi sebagai sebagai interpretasi dari derajat keanggotaan tersebut, ya. Sehingga pada contoh di atas tadi yang di sini decrease pressure 15%, maintain pressure 34%, dan increase pressure 72%. Maka kalau pakai cara pertama ini, kita akan mengatakan bahwa mesin tersebut mengalami increase pressure, karena yang terbesar adalah increase pressure. Tapi cara ini tadi sudah saya katakan nggak guna kan? Kenapa nggak guna? Karena cara seperti ini, lalu apa bedanya dengan crisp set? Ya, dengan cara crisp, ya, dengan cara clustering biasa. Kalau ujung-ujungnya kita menggunakan nilai yang terbesar, karena kita akan mengabaikan ya derajat keanggotaan untuk klaster lainnya, ya. Tidak ada maknanya untuk yang kategori lainnya, ya. Jadi itu kita sia-sia melakukan fuzzy cluster kalau kita menggunakan apa? Derajat keanggotaan yang terbesar, ya. Nah, lalu bagaimanakah teknik dephasification yang umum digunakan, ya, dan mungkin adalah yang berguna, ya. Sebetulnya yang berguna banyak, ya, tapi ini adalah yang umum. Yang umum digunakan adalah kita gunakan teknik center of gravity, ya. Bagaimana cara teknik center of gravity ini? Yang pertama, hasil dari rules, ya, harus ditambahkan dengan suatu cara, ya. The most typical fuzzy set membership function has the graph of triangle. Nah, fuzzy set itu paling umum memiliki fungsi membership berbentuk triangle, ya. Ingat yang tadi triangle yang tadi, ya, triangle membership function. Nah, jika segitiga ini atau triangle ini kita potong ya secara horizontal pada suatu titik tertentu, ya, antara puncak dan bagian bawah, kemudian bagian atas yang kita potong tadi kita buang, maka sisanya akan membentuk trapezoid, ya, akan membentuk trapezoid. Nah, dasar pemotongannya pakai apa? Ya kita lihat titik datanya memotong segitiga di mana, dan disitulah kita potong, ya, secara horizontal. Nah, sehingga sisanya akan membentuk trapezoid, ya. Dan kita lakukan terhadap semua klaster. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Katakanlah di situ ada 3 klaster, ya. Maka suatu titik X yang sama untuk pada klaster 1 dia memotong segitiganya di sini, ya. Maka potong di sini. Pada klaster kedua dia memotong segitiganya di sini. Maka kita potong bagian atasnya di sini. Sedangkan pada klaster ketiga dia memotongnya adalah di sini,
Maka kita potong di sini. Kemudian ketiga sisa trapezoid ini kita gabungkan ya di dalam satu space yang sama ya, sehingga ya overlapping seperti ini ya. Kan konsepnya kan fuzzy kan ada overlapping ya. Oke, sehingga saling bertumpuk ya, sehingga saling bertumpuk seperti ini. Maka di sini keputusan kita dia masuk ke klaster mana diperoleh dengan cara mencari sentroid dari bentuk gabungan ini. Sentroid itu diperoleh dari apa? Ya center of gravity. Kita hitung center of gravity dari bentuk gabungan ini ya. Center of gravity ya rumusnya ada nanti ya, integral mu x ya dikali x dx dibagi integral mu x ya. Nah, atau cara sederhananya ilustrasi penghitungannya sebagai berikut, diberikan sebagai berikut di sini ya. Katakanlah hasil penggabungan 3 trapezoid tadi, ini trapezoidnya ya. 3 trapezoid ini kita gabungkan menjadi seperti ini ya. Berarti dia bertumpuk seperti ini. Maka kita akan melakukan penghitungan, prosesnya adalah sebagai berikut. Kita lihat di dalam proses gabungan kita itu menghasilkan ada 7 area ya. Ada 7 area, yaitu pertama segitiga 1, yang kedua trapesium 2, yang ketiga segitiga 3, kemudian yang keempat adalah trapesium 4, kemudian segitiga 5, kemudian rektangular 6, dan segitiga 7. Sehingga kita bisa hitung luas areanya. Ingat, integral mu x dx itu kan adalah luas area ya. Kita hitung luas areanya, kemudian di sini kita hitung x bar-nya tentu dari dataset ya, x bar pada masing-masing interval dari bangun yang 7 ini ya. Kalau untuk sub area 1 berarti ya berapa rata-rata pada dataset antara 0 dan 1 ya. Kemudian pada sub area 2 berapa rata-rata pada dataset antara 1 dan di sini 3, berapa berarti ya, antara 3, sekian ya, seperti itu. Katakanlah diperoleh rata-ratanya adalah pertama 0,67, 2,5, 3,73, 1 dan seterusnya. Maka kemudian langkah berikutnya adalah kita kalikan area dikali rata-rata ya. Kita peroleh jumlahnya sebagai berikut. Kemudian kita jumlahkan di bawah ya, sigma area dikali x bar itu adalah 24,989, sedangkan sigma area sendiri adalah 3,715. Nah, maka kita akan menghitung ya. Kita akan menghitung decisionnya ya, nilainya adalah dengan sigma area dikali x bar dibagi sigma area. 24,989 dibagi 3,715. X bar itu adalah sama dengan 6,72. Nah, kita lihat 6,72 si X itu, ingat X ini kan baru titik center of gravity-nya ya. Center of gravity. 6,72 itu berada jatuh di sini ya, di cluster 3, cluster C ya, sebagai berikut. Nah, bagaimanakah algoritmanya ya? Fuzzy clustering algoritma bisa dibagi ke dalam 2 area, ada classical fuzzy clustering, ada set-based fuzzy clustering. Tapi kita akan hanya bahas yang classical fuzzy clustering. Classical fuzzy clustering itu banyak metode juga di dalamnya. Yang paling umum tentu adalah FCM atau fuzzy K-means algorithm atau juga disebut sebagai fuzzy K-mean ya. Fuzzy K-mean ini adalah algoritma yang paling umum karena dia identik dengan algoritma K-mean ya. Hanya saja dia menggunakan konsep fuzzy dengan menggunakan fungsi membership di dalamnya ya.
Nah, fuzzy K-mean sendiri kemudian berkembang ya menjadi beberapa subtipe ya, antara lain ada possibilistic K-means, ada fuzzy possibilistic K-means, dan ada possibilistic fuzzy K-means ya. Ya bisa kalian kembangkan juga. Kalau kayak kakak-kakak tingkat kalian dulu sudah mengembangkan fuzzy clustering algorithm ini, terus skripsinya banyak banget. FCM yang dimodifikasi dengan menggunakan berbagai teknik. Ada yang menggunakan neural network, ada yang menggunakan genetic algorithm, ada yang menggunakan encolonization, dan lain-lain. Ya, sampai sampai saya waktu sidang, kayaknya sudah habis deh semua binatang dipakai buat optimasi pada fuzzy clustering algorithm, sampai ada BET algorithm, ya, seperti itu. Oke, selain FCM juga ada Gustafson-Kessel algorithm, kemudian ada juga Get-Geva algorithm. Oke, kita akan hanya bahas yang FCM. Ya. Nah, bagaimanakah algoritma FCM? Oke, di sini saya tidak akan mendetail ya untuk algoritma, karena sebenarnya kalian lebih penting bagaimana membaca outputnya. Oke, FCM di sini adalah misal diberikan suatu himpunan S, ya, di mana berisi data yang akan kita klasterkan. Ya, katakanlah ada X1, X2 sampai dengan Xn. Kemudian, ya, sama seperti K-means. K-means berarti kita harus mendefinisikan, harus menentukan dulu mau berapa K-nya atau jumlah klasternya. Kemudian kita akan langkah pertama definisikan C cluster membership function. Kita definisikan fungsi membership dari sebanyak K cluster tersebut. Ya, di sini bisa fungsi membershipnya ya bisa berupa pasangan bilangan seperti yang tadi, bisa juga berupa fungsi. Nah, kemudian kita definisikan sentroid dari K cluster tersebut sebagai berikut. Cluster sentroid kita sebut sebagai VJ. Ya. VJ adalah cluster sentroid dari fuzzy cluster CLJ. Ya, CLJ itu berarti fuzzy cluster. Ya, di mana J adalah 1, 2, sampai dengan K. Ya. Saya ganti C-nya jadi K. Ya. Kemudian kita definisikan suatu fungsi objektif J sebagai berikut. Yaitu J UV itu adalah sama dengan sigma-sigma mu IJ pangkat M dikali, ya, ada double garis itu artinya jarak, ya, jarak XI min VJ dikuadratkan, ya. Kita lihat tuh, XI min VJ itu adalah jarak Euclidean antara data ke I dan cluster center ke J. Sedangkan mu IJ, ya, mu IJ itu didefinisikan sebagai 1 dibagi sigma DIJ per DIK, ya, dipangkatkan 2 per M min 1. Ya. VJ, cluster centroid, bisa kita hitung sebagai berikut. Ya, di sini. Rumusnya juga ada di sini. Nah, tadi N, di dalam rumus J tadi, N itu adalah jumlah data, ya, titik data. VJ itu adalah merepresentasikan tadi centroid dari cluster ke J. Sedangkan M itu adalah fuzziness index. Ya, fuzziness index, di mana M harus bernilai lebih dari 1. Ya. Kalau sama dengan 1 berarti dia crisp, ya, berarti dia nggak fuzzy, ya. Maka di M-nya adalah harus 2, 3, 4, dan seterusnya. Makin tinggi nilai M, maka semakin fuzzy. Kalau semakin fuzzy itu artinya apa? Kalau kita gambarkan fungsi membership-nya, dia akan semakin bertumpuk, ya, akan semakin tumpang tindih. Kemudian C merepresentasikan jumlah cluster. Kemudian atau K, ya, tadi kita pakai K, ya. Kemudian mu IJ, ya, yang tadi ada formulanya, itu adalah merepresentasikan keanggotaan dari data ke I terhadap cluster ke J. Sedangkan DIJ merepresentasikan jarak Euclidean antara data ke I dengan cluster center ke J. Nah, algoritma fuzzy K-mean itu akan meminimalkan nilai JM dengan memilih VJ dan mu J. Ya.
Jadi VJ dan MUJ ini akan diupdate dalam setiap iterasi sampai dia konvergen, ya nilai JM-nya. Ya. Kalau dia sudah konvergen, maka dia berhenti, maka itu adalah cluster yang optimalnya. Ya. Nah, secara diagram flow, ya, algoritma untuk fuzzy chain adalah sebagai berikut. Ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya algoritma ini. Kita lanjut. Nah, apakah kelebihan dan kelemahan dari fuzzy chain? Ya, kelebihannya adalah memberikan hasil terbaik pada dataset yang overlap. Ya, dalam arti kalau kita mau clusterkan itu nggak bisa dipisahkan benar-benar secara sempurna. Ya, kita lihat di data kita antara cluster 1 dan cluster 2 itu tidak jelas pembatasnya. Ya, overlapping. Ya, maka FCM memberikan hasil yang terbaik untuk data yang tipe seperti itu. Dan ya bisa dikatakan lebih baik daripada algoritma K-mean. Nah, tidak seperti K-mean, di mana data poin harus secara eksklusif menjadi anggota satu cluster, maka metode FCM itu adalah bisa menjadi anggota dari lebih dari satu cluster, yaitu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang ketiga, keanggotaan terhadap setiap cluster center adalah hasil dari di mana setiap titik data jadi keanggotaan terhadap setiap cluster ya adalah hasil dari setiap titik data apakah milik satu cluster atau tidak. Dengan kata lain, derajat keanggotaan cluster itu mencerminkan kedekatan terhadap cluster ya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat oh derajat keanggotaannya adalah 0,7. Oh, berarti ini titik ini adalah lebih dekat ke cluster tersebut ya. Oh, ini titik derajat keanggotaannya titik ini adalah 0,3. Oh, ya berarti agak jauh, lebih dekat ke yang 0,7 tersebut. Itu maksudnya ya. Kita bisa memberikan penilaian seperti itu. Tapi di sini kelemahannya adalah a priori specification of the number of cluster. Ini kelemahannya sama dengan K-mean. Ya, kita butuh suatu pengetahuan untuk menentukan jumlah cluster. Oke, kemudian yang kedua, with lower value of data, we get the better result, but at the expense of more number of iteration. Ya. Jadi kalau ingin akurat, kita butuh iterasi yang lebih banyak. Ya. Kemudian jarak Euclidean itu adalah hanya mengukur measurekan unequally weight underlying factor. Ya kita sudah tahu jarak Euclidean kelemahannya apa, ya khususnya pada data yang berkorelasi, ya seperti itu. Itu kelemahannya. Ya tapi bagaimanapun, ya FCM ini punya kelebihan khususnya tadi ya derajat keanggotaan itu mencerminkan kedekatan terhadap suatu cluster. Saya beri contoh seperti ini ya untuk menggambarkan kelebihan dari FCM. Misal kita mengklasterkan kabupaten kota di Jawa Barat menjadi beberapa kelompok. Katakanlah kita katakan menjadi 3 kelompok. Ya, ada kabupaten kelompok yang kita beri nama klaster kabupaten pertanian, ada klaster kabupaten industri, dan ada klaster kabupaten perdagangan dan jasa, misal. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat Kabupaten Purwakarta itu derajat keanggotaannya terhadap Kabupaten Pertanian itu 0,55. Terhadap apa namanya? Tadi terhadap apa? Pertanian 0,55. Terhadap industri, ya cluster industri jaraknya adalah 0,35. Sedangkan terhadap perdagangan dan jasa itu 0,1. Misal, jumlahnya kan 1. Ya. Nah, di sini kita bisa mengatakan kalau di dalam Crisp Logic, ya di dalam Crisp Logic, kita akan langsung mengatakan bahwa oh ini adalah
Purwakarta adalah kabupaten pertanian, gitu kan? Ya, kita katakan kabupaten pertanian. Padahal kalau kita katakan dia sebagai kabupaten pertanian, kita kehilangan informasi mengenai status dia terhadap kabupaten industri dan terhadap kabupaten perdagangan dan jasanya. Ya, kita mengabaikan bahwa sebetulnya dia juga memiliki derajat keanggotaan yang lumayan besar terhadap kabupaten industri, 0,35 gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita pakai CRISP, kita kehilangan informasi tersebut. Sedangkan kalau kita lihat pada 5G step, dilihat derajat keanggotaannya, oh Purwakarta ini adalah kabupaten pertanian, tapi industrinya juga berperan gitu kan. Bisa jadi mungkin dalam waktu sekian tahun, Purwakarta ini bisa jadi menjadi kabupaten industri gitu kan. Kalau misal dipacu terus oleh pemerintahnya. Sehingga di sini kita tidak kehilangan informasi tersebut kalau kita gunakan FCM. Nah, bagaimanakah fungsi cemin menggunakan R? Kalau menggunakan R, kita akan menggunakan fungsi cemin yang ada di package E1071. Nanti fungsinya kita nyatakan dalam bentuk cemin dalam kurung X, centers, iter max, defaultnya 100, distance, defaultnya adalah Euclidean, dan M itu adalah indeks vaginus, defaultnya adalah 2. Ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan.